Selamat malam jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita melaksanakan ibadah keluarga melalui live streaming pada malam hari ini. Dan tetap bersyukur walaupun kondisi dan situasi COVID-19, namun kita masih diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan. Dan pemberita firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Salmon Siahaya. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya serta karena kasih setianya besar atas kita. Gita Bakti 20 bait yang pertama. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih tetap memelihara kehidupan kami dan terus memberi kesempatan untuk kami boleh melaksanakan ibadah pada malam hari ini di rumah kami masing-masing. Karena itu berkati jemaat-Mu seluruhnya. Berkati kami yang bertugas pada malam hari ini. Secara khusus kami menyerahkan Bapak Penatua Salmon Siahaya yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Dan biarlah firman yang kami dengar sebentar akan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semua itu boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam litani pujian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 20 bait yang kedua. Karena
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk dalam pemberitaan firman yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Dengan Alkitab terbuka, mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk masuk dalam pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Terima kasihlah ya Tuhan Yesus yang sudah memperkenankan masing-masing kami di rumah kami, di tempat kami masing-masing pada malam hari ini untuk menghampiri Dikau dalam ibadah rumah tangga. Ampuni, layakan kami, supaya kami berkenan untuk mendengarkan suara-Mu dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mau Tuhan diundang bangkit berdiri. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 demikian. Pelayanan untuk perdamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kamu mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal lahiriah dan bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Mau dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15 sebagai perikop yang kita baca dan kita renungkan dalam ibadah rumah tangga malam hari ini sesuai jadwal dari Sinode GPIB, mau menuntut semua kita untuk kembali melakukan perenungan terhadap firman Tuhan yang baru kita baca bersama. Ada beberapa hal yang saya coba cermati dalam pembacaan malam hari ini. Lalu saya menemukan ada dua frasa sesuai judul kalau Bapak Ibu Saudara baca dari SBU, itu judulnya takut akan Tuhan. Tapi setelah saya cermati, bukan saja takut akan Tuhan,
Tapi takut akan Tuhan itu bergandengan dengan sehati dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan sementara kita tidak sehati dengan Tuhan? Karena itu dalam bacaan firman Tuhan malam hari ini, saya coba untuk menggarisbawahi beberapa hal. Bahwa kalau kita bicara bukan saja takut akan Tuhan atau takut akan Tuhan itu bergandengan dengan sehati dengan Tuhan, maka kita melihat bahwa sebenarnya surat Korintus ini bicara tentang apa ya? 2 Korintus ini berisi pengamatan untuk 2 hal. Kita bisa lihat di awal bacaan ini, yaitu di 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10, itu berbicara tentang beban hidup. Beban hidup yang hanya karena percaya. Ya, orang benar hidup hanya karena percaya. Ulangi, orang benar hidup karena percaya. Dan 2 Korintus 5 ini penekanannya di ayat 11. Apa artinya takut akan Tuhan? Dalam era milenial ini, takut akan Tuhan itu merupakan istilah yang sudah mulai hampir istilah asing. Kenapa? Karena orang lebih terjebak pada pemikiran takut akan kebutuhan hari-hari yang tidak terpenuhi. Atau lebih tegas lagi, takut akan uang. Bacaan hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa bagaimana kita takut akan Tuhan yang akan mendatangkan kedamaian. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca pada bacaan pagi, kita melihat itu tentang talenta, maka bacaan malam ini kita bicara tentang takut akan Tuhan. Ini 2 hal yang kelihatannya saling berhubungan. Kenyataannya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa takut akan Tuhan ini sudah menjadi hal yang asing. Dengan demikian, dalam perenungan ibadah malam hari ini ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kalau dalam era milenial dengan COVID-19 dan segala pergumulan-pergumulan yang membuat banyak orang menjadi beban hidup ini kok sepertinya semakin berat, saya usulkan 2 pertanyaan. Bagaimana caranya hidup yang takut akan Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa akibatnya buat orang Kristen milenial kalau takut akan Tuhan? Saya ulangi, apa akibatnya atau apa dampaknya buat orang Kristen milenial kalau memang kita takut akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari bacaan ini saya mau membagi 2 pemahaman. Pemahaman untuk orang tua dan pemahaman untuk anak muda atau anak-anak. Takut akan Tuhan itu semata-mata untuk orang tua, bagaimana sebagai orang tua bisa memberikan arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk kepada semua anak dan cucu atau keluarga untuk bagaimana takut akan Tuhan, dan dengan melakukan cara takut akan Tuhan itu membuat orang tua merasa ada kedamaian dalam hidupnya. Artinya, kalau kedamaian itu terjadi, maka takut akan Tuhan itu hanya merupakan satu-satunya andalan orang tua untuk bergantung pada kehendak Tuhan. Yang kedua, untuk anak muda, bahwa takut akan Tuhan itu ditambah dengan kerja keras dan tekun.
Jadi artinya untuk anak muda itu harus kerja keras, tekun, dan takut akan Tuhan. Kalau hal ini bisa kita laksanakan baik orang tua maupun anak, maka kehidupan kekristenan itu bisa kita wujudkan dengan cara apa? Yaitu GPIB sudah menyiapkan Sabda Bina Umat. Untuk setiap pagi dan malam kita harus baca, kita renungkan firman Tuhan, kita ikut kebaktian-kebaktian, kita ikut kegiatan-kegiatan gereja, sehingga membuat kita semakin merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk orang tua merasa bahwa dengan mengandalkan akan Tuhan, maka orang tua akan memiliki kedamaian. Dan untuk anak muda itu tekun dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam sejarah Alkitab, untuk mencermati surat-surat Paulus ini, ada satu teori yang saya coba baca, saya coba lihat referensinya. Itu tentang teorinya Clementus. Clementus ini seorang pedagog yang menjadi teolog. Kemudian bacaannya nih banyak dipakai oleh tokoh-tokoh gereja dalam mencermati surat-surat Paulus. Clementus ini mengatakan bahwa orang Kristen itu harus terus-menerus belajar untuk takut akan Tuhan. Artinya tadi yang pertama saya sudah sampaikan, orang tua dan anak muda bagaimana takut akan Tuhan. Yang ketiga ini Clementus mengatakan bahwa untuk belajar menjadi takut akan Tuhan itu kita harus belajar terus-menerus, sehingga nanti akan bermuara pada takut akan Tuhan dan menjadi sehati sepikir dengan Tuhan. Sehati sepikir dengan Tuhan itu artinya bahwa apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu kita bisa pahami bahwa ini kehendak Tuhan. Jangan sampai kita merasakan bahwa karena kita memiliki target untuk kebutuhan-kebutuhan atau kebutuhan akan uang sehingga kita tidak merasakan hal ini. Makanya Clementus mengatakan bahwa harus belajar terus-menerus, dengan demikian kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengerti jalan Tuhan, seperti yang Clementus katakan harus belajar terus-menerus. Saya jadi teringat ada cerita tradisional kuno orang Jepang, bahwa kalau orang tua lansia yang sudah tidak produktif lagi, itu si anaknya tuh biasa bawa ke hutan sejauh mungkin, kemudian itu dibuang. Nah, yang terjadi pada seorang anak laki-laki ini dengan dia menggendong ibunya yang udah tua renta, dia gendong, kemudian dia lari sekencang-kencangnya gitu. Karena dia dalam cerita Jepang kuno ini, dia harus buang orang lansia ini ke hutan yang jauh sehingga dia orang tuanya tidak bisa kembali lagi ke rumah. Makanya dia digendong kemudian dibawa lari sekencang-kencangnya sambil dia menangis, tapi dia karena ini merupakan tradisional kuno Jepang, jadi dia harus laksanakan itu. Dia bawa lari terus. Saking kencangnya dia lari sehingga dia tidak merasakan bahwa ini jalan baliknya seperti apa nanti. Yang penting targetnya dia harus bawa lari ini orang tuanya untuk bawa ke dalam tengah atau di tengah hutan. Sambil dia gendong bawa lari ibunya, dia tahu bahwa sambil lari itu ibunya sambil memetik kalau ada kepentok sama ada dahan pohon yang melintang di perjalanan mereka, langsung dipatahin sama ibunya. Jadi setiap ketemu pas kena dengan ada pohon, dipatahin batangnya, dipatahin tangkainya, begitu seterusnya. Tapi anaknya lari sekencang-kencangnya bawa ibunya. Sampai pada satu titik yang dia rasa ini sudah cukup jauh, dia berhenti dan dia bilang buat ibunya bahwa maaf ibu, dengan berat hati saya harus meletakkan kamu dan saya akan kembali.
Terus ibunya tanya sama dia, sambil menangis ibunya tanya sama dia, kamu tahu nggak jalan kembalinya? Terus dia berpelukan dengan ibunya dan dia mengatakan bahwa saya tidak tahu. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang ibunya katakan buat dia? Kamu boleh kembali ke jalan dan kamu melihat setiap tangkai yang patah itu, itulah jalan kembali ke rumah. Jadi kamu tidak akan tersesat. Dan anaknya peluk ibunya, menangis, dan dia kembali. Dia baru mau jalan, dia baru sadar bahwa ternyata ibunya masih sayang sama dia, walaupun ibunya tahu bahwa dia sudah mau membuang ibunya. Bapak Ibu yang terkasih serta anak muda, dari cerita singkat ini kita mau menemukan ada sentuhan moral bahwa anak walaupun dia melaksanakan budaya kuno Jepang, tapi ibunya tetap masih sayang terhadap dia. Apa wujudnya? Walaupun dia bawa lari ibunya, yang ibunya udah tahu bahwa dia akan dibuang di hutan, tapi dia masih sempat petik tangkai-tangkai yang setiap kali lewat ketemu tangkai itu dia petik, supaya nanti anaknya kalau kembali itu bisa tahu jalan pulang. Akhir cerita ini akhirnya anaknya tidak tega untuk membuang ibunya, sehingga dia bawa kembali lagi ibunya pulang ke rumah. Pesan moral ini mau menunjuk kepada kita bahwa bagaimana seorang anak yang sudah dididik oleh orang tua sebegitu panjang umurnya, tapi dia tidak memahami, dia tidak mengasihi, dia tidak sehati dengan orang tuanya. Tapi dalam keadaan seperti itu pun orang tuanya masih menyayangi dia dan masih memberikan petunjuk kalau anaknya mau kembali, ini ada jalan pulangnya. Sebegitu sayangnya orang tua sama anaknya, sehingga walaupun dia rasa dia mau dibuang pun dia masih tetap menyiapkan jalan untuk kembali anaknya. Pesan moral ini mau menunjuk kepada kita bahwa seorang ibu seperti itu, bagaimana Tuhan lebih mengasihi kita, walaupun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, walaupun kita tidak takut akan Tuhan, walaupun kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dan wujud dari mengasihi kita itu Tuhan sudah memberikan masing-masing kita meterai keselamatan, sehingga kita tahu bahwa kita memiliki hidup kekal dan hidup dengan satu kepastian bahwa kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena itu dalam perenungan ibadah malam hari ini, marilah kita kembali untuk berpikir bahwa kehidupan kita ini semata-mata hanya karena campur tangan Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan apa saja tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupan dan pergumulan kita. Karena itu marilah kita selalu belajar untuk bagaimana takut akan Tuhan. Kita selalu belajar untuk semakin hari semakin sehati dan sepikir dengan Tuhan, dengan satu cara baca firman Tuhan, lakukan perenungan, ikut kegiatan-kegiatan gerejawi, sehingga kita semakin sehati dengan Tuhan, kita semakin sepikir dengan Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita sangat yakin bahwa ini Tuhan campur tangan, sehingga ini semua akan berlalu. Dan dengan demikian, kalau kita pahami semua maksud Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan, orang-orang yang memiliki sukacita, dan kita selalu menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan artinya kita juga dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita puji firman Tuhan untuk mengaminkan khotbah malam hari ini dari Kitab Bakti 63 ayat pertama. Firman-Mu Tuhan sungguh menghilangkanku dan terang di
Kita masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami, yang sudah memperkenankan kami untuk diberikan kesempatan mengikuti ibadah rumah tangga secara online di rumah dan tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini yang Tuhan berikan untuk masing-masing kami, sehingga kami boleh kembali datang menghampiri Dikau dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan kurniakan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang kadang kami juga tidak memahami berkat Tuhan. Karena itu Tuhan ampunkan segala dosa dan salah kami, mampukan kami untuk selalu memahami berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami sudah boleh diberi kesempatan juga untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana takut akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan membuat kami menjadi sehati dan sepikir dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan dan mampukan kami supaya kami diberikan kesempatan untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam setiap langkah gumul kami. Ajarkan juga kami untuk selalu tekun berdoa dan membaca firman Tuhan, sehingga hari demi hari kami semakin memahami maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semakin merasakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kami yakin bahwa itu akan membuat kami memiliki sukacita. Terkadang kami melihat kenyataan-kenyataan hidup yang ada di sekitar kami, membuat kami cenderung untuk memilih jalan-jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami menjadi sehati dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus kami penuhi. Kami menjadi sehati dengan uang. Dalam situasi COVID-19 ini Tuhan, kami sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami, menyertai umat-Mu, khususnya menyertai dan memberikan sukacita kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau memang kami diperkenankan untuk selalu belajar untuk takut akan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Bahkan kami juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga melalui langkah pikir, juang, dan pergumulan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan yang sudah Tuhan kurniakan lewat jemaat-Mu, GBIB Jemaat Silo, yang sudah Tuhan karuniakan untuk masing-masing kami bersekutu. Terima kasih Tuhan, layakan berkati Ketua Majelis Jemaat GBIB Jemaat Silo, Bapak Pendeta Yosef Aeng dengan keluarga. Tuhan berkati beliau dalam segala tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati keluarganya untuk merancang harapan-harapan hari esok. Tuhan berkati anaknya yang sementara menekuni pendidikan di Satya Wacana. Tuhan jadikan anak ini menjadi anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk semua presbiter dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dengan segala keterbatasan kami. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi umat-Mu ya Tuhan. Layakan kami untuk selalu melayani pekerjaan Tuhan, supaya kami selalu menjadi orang-orang yang terberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk para pengurus Badan Pelayanan Kategorial. Kami berdoa untuk
komisi-komisi, kami berdoa untuk panitia, kami berdoa untuk paduan-paduan suara, kami berdoa untuk pemandu-pemandu lagu, kami berdoa untuk teknisi, kami berdoa untuk multimedia, kami berdoa untuk semua orang, koster dan karyawan. Kami berdoa untuk semua orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberkati semua kami. Lalu biarlah apa yang boleh kami lakukan, kami semakin dilayakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa pada malam hari ini untuk pimpinan bangsa dan negara kami. Di tengah kepimpinan bangsa dan negara kami yang bergejolak, kami percaya bahwa bangsa dan negara ini adalah bangsa dan negara yang diberkati. Karena itu berkatilah kepimpinan bangsa dan negara kami ya Tuhan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terima kasih Tuhan, jadikanlah bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang terberkati. Kami berdoa untuk semua orang yang kami cintai. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang bergumul. Biarlah Tuhan angkat semua pergumulan-pergumulan, dan biarlah melalui penyertaan dan Tuhan memulihkan pergumulan-pergumulan semua orang yang kami kasihi, menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pertaruhkan doa syafaat kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 76 ayat 11 yang menyatakan, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bakti 82 bait yang pertama.
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber berkat bagi kami. Saat ini kami datang mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan. Karena itu berkati dan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian gerejamu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya.